Jadi sesi ini kita akan memulai dulu 3 pertanyaan dari saya dan dari Anggun. Baru nanti teman-teman siap-siap nih pertanyaannya. Ini sebuah kesempatan langka untuk bisa bertanya langsung sama Bapak Hanif. Silakan Anggun. Oke, ini suatu kehormatan juga Pak bisa berdiskusi langsung. Saya mewakili teman-teman saya dan mungkin juga pekerja-pekerja muda yang di luar sana ataupun calon-calon pekerja muda mungkin Pak. Oke, seperti kita ketahui Pak bahwasannya ILO ini berfokus pada pekerja muda, pada pekerja ketenaga kerjaan. Kemudian pada tahun kemarin itu ILO ini mengadakan kongres 3 tahun sekali dan berfokus kongres tahun 2017 itu tentang tenaga kerja dari kaum muda seperti itu. Banyak sekali Pak yang informasi yang kami dapatkan dari teman-teman 26 negara lainnya. Ada yang sama, ada yang tidak. Tapi permasalahannya itu mostly itu Pak sama. Seperti itu, permasalahan yang dihadapi setiap negara itu sama. Jadi yang ingin kami tanyakan, yang ingin kami tanyakan, ILO sebagai organisasi internasional sudah mengadakan kongres yang tujuannya itu berfokus pada tenaga kerja muda. Nah, dari segi pemerintah Indonesia, pemerintah Indonesia sendiri, apakah sudah ada melakukan langkah seperti ILO ini, baik dari segi kegiatan ataupun aturan yang berfokus secara spesifik berfokus pada isu tenaga kerja muda yang berhubungan dengan K3 itu sendiri, Pak. Terima kasih. Terima kasih Mbak Anggun, Mbak Elena. Nama saya Muhammad Hanif Takiri, kalau ada yang belum kenal. Nanti kalau mau tahu lebih banyak kita bisa ngobrol di bawah sambil ngopi. Ngopi. Biar pada bangun. Ya, jadi terkait dengan soal penanganan pekerja muda ini tentu pemerintah juga sudah melakukan sejumlah hal, termasuk juga yang bekerja sama dengan ILO, karena Indonesia ini merupakan salah satu negara anggota ILO dan negara yang sudah meratifikasi 8 konvensi inti ILO. Amerika saja tidak sampai 8. Ya kan? Indonesia ini 8 diratifikasi semuanya. Jadi kita ini luar biasa kalau soal perlindungan tenaga kerja. Yang kedua, bahwa pekerja muda ini memang perlu menjadi perhatian khusus dalam konteks Indonesia karena 2 alasan. Alasan yang pertama adalah bahwa kita ini sedang menghadapi bonus demografi. Nah, bonus demografi kita ini akan mencapai pada puncaknya pada tahun 2030, di mana jumlah angkatan kerja kita yang produktif itu akan mencapai sekitar 70% dari total angkatan kerja yang ada. Jadi kita lagi booming nih kalau yang muda. Sementara di negara lain ini banyak yang justru mengalami problem aging, problem menua misalnya. Di Eropa misalnya tempatnya Bumi Ciko itu di Jepang. Kalau di Indonesia ketemu 4 orang misalnya 3 perempuannya anak muda. Nah kalau di tempatnya Bumi Ciko ketemu 4 orang, 3 orangnya nenek kakek, kira-kira gitu. Nah itu bahasa sederhananya begitu. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, karena tantangan perubahan. Anak muda ini menjadi penting karena tantangan perubahan sekarang ini begitu cepat. Revolusi teknologi informasi berjalan begitu cepat, karakter pekerjaan berubah, industrinya berubah, tuntutan skill di masa depannya juga berubah. Bahkan sebuah survei menyebutkan 65% pekerjaan di masa yang akan datang ini pekerjaan yang tidak dikenal di masa sekarang. Jadi kalau sekarang generasi old kayak saya ini, kalau kamu masih old apa enggak? Enggak ya? Enggak ya? OTW. 2 orang ini OTW old, ya kan? Jadi kalau katakanlah generasi saya ke atas ini, kalau pulang ke kampung, kalau ibarat kita orang kampung itu, kita pulang ke kampung menjelaskan ke orang tua itu gampang. Kamu kerjanya apa di Jakarta? Dokter. Orang tua kita udah tahu dokter itu kayak apa. Kalau yang kerjanya di pabrik, kamu kerja apa? Di pabrik Bu. Orang tua udah tahu kalau di pabrik itu kerjanya apa. Tapi kalau nanti di masa depan mungkin susah menjelaskan ke orang tua. Kamu kerjanya apa? YouTuber. Ya. Orang tua mungkin tahu YouTube, ngerti YouTube. Tetapi mereka gak ngerti dari mana orang bisa dapat duit dari YouTube. Long senator Amerika saja gak ngerti itu umurnya 75 tahun. Jadi kemarin tempo hari lah Mark Zuckerberg pemilik Facebook dipanggil oleh senator di Amerika kan. Nah, senator-senatornya kebetulan udah berumur 75 tahun ke atas. Terus pertanyaannya kan menarik atau lucu kalau buat anak-anak muda. Kalau kamu memberikan layanan Facebook secara gratis, lalu dari mana kamu dapat uang?
Nah ini untuk generasi old kayak saya, generasi old seperti senator-senator Amerika itu nggak ngerti kita yang kayak gitu. Orang tua kita juga nggak ngerti. Nah ini tantangan di masa depan yang karakter pekerjaannya berubah. Bahkan di masa depan mungkin ada juga orang yang bekerja tapi tidak punya pekerjaan. Jadi working without jobs. Jadi bekerja tapi tidak punya pekerjaan. Jadi antara jobs dengan work jadi berbeda. Contoh, saya punya teman namanya Pardi. Dari namanya saja udah kelihatan deso banget kan. Pardi, orang Ponorogo. Pekerjaannya nggak ada, tapi kerjaan dia ngevlog alias menjadi YouTuber. Saya tanya, Di, penghasilan kamu itu berapa, Di? Nggak banyak, Pak. Iya, nggak banyak itu berapa? 6 sampai 8 juta per bulan. Wah, dahsyat dong. Kamu ini orang kampung hidup di Ponorogo, penghasilannya 6 sampai 8 juta per bulan. Terus dia bilang, Pak, itu penghasilan yang dari Google saja. Dari yang lain-lain kami lebih banyak lagi. Loh, totalnya sebulan berapa? Ya rata-rata sampai 15 juta. Bayangkan, Parti ini yang bagi orang di kampungnya dia pengangguran, ya, ternyata pendapatannya 15 juta setiap bulan. Nah ini yang di masa depan. Nah poin yang ingin saya sampaikan adalah, poin satu tadi soal bonus demografi, poin yang kedua adalah pentingnya perlindungan bagi tenaga kerja muda di tengah situasi disrupsi ekonomi dan digitalisasi yang terjadi di mana-mana. Dan untuk konteks perlindungan ini saya ingin mengatakan bahwa the best protection for our future workers is skills protection, is employability protection. Jadi perlindungan terbaik untuk generasi muda kita di masa yang akan datang adalah perlindungan kompetensi, perlindungan skill, perlindungan untuk memastikan agar mereka punya kemampuan untuk bekerja secara terus-menerus sampai dengan mereka pensiun. Makasih. Terima kasih Pak Hanif. Ini pertanyaan kedua berkaitan juga karena tadi ada bonus demografi ngejawab tantangan teknologi sama ekonomi digital. Sekarang apalagi di sindikasi terutama teman-teman banyak yang pekerjaannya aneh-aneh. Misalnya social media specialist, influencer manager gitu. Jadi buzzer gitu. Yang ternyata orang lihatnya kok setiap lagi jam kerja main sosial media. Ya itu tadi yang saya bilang susah dijelaskan ke orang tua. Kamu di Jakarta kerja apa nak? Jadi buzzer Bu gitu. Coba. Ya kan, apalagi yang kalau manggilnya di kampung itu emak gitu. Jadi influencer tadi sosial media influencer mak gitu kan susah banget itu. Nah, ini kan bakal jadi future of work ya. Jadi Jadi pekerjaan di masa depan gitu. Dan ini udah dimulai dari sekarang karena mulai banyak teman-teman yang kemudian udah memasuki ya meskipun sudah menuju old gitu, tapi mereka udah menghadapi titel-titel pekerjaan yang sulit dijelaskan ke orang tuanya mereka. Nah, penasaran sih Pak, gimana Kementerian Ketenagakerjaan kemudian mencoba untuk menjawab tantangan itu pada saat ini? Soalnya kan itu disruptif banget ya, tiba-tiba orang-orang kerja di startup, orang-orang kerja di e-commerce, lagi di kedai kopi mereka lagi kerja, orang nongkrong tapi kerja, lagi malam minggu juga mereka kerja. Gimana Kementerian Ketenagakerjaan kemudian menjawab tantangan ini sedini mungkin, karena kan ini tenaga kerjanya banyak banget gitu. Dan digadang-gadang anak-anak muda ini yang di sektor ekonomi digital bakal jadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Dari Kemenaker gimana sih langkah apa yang udah diambil, terutama terkait regulasi yang ada gitu. Karena sekarang kan regulasinya masih banyak yang mengarahnya ke sistem kerja yang zaman old itu tadi. Formal. Ya, dari sisi pemerintah ada beberapa hal yang tentunya menjadi perhatian dan fokus. Satu, industrinya itu sendiri. Bahwa ini industri yang sedang bertumbuh, yang dia digerakkan oleh berbagai bentuk digitalisasi. Yang tentu saja industri ini jangan sampai kemudian dihalangi. Ya kan? Karena kalau dihalangi justru job creation-nya akan menjadi terhambat di situ. Itu satu, dari sisi industrinya. Yang kedua, kita juga berkepentingan dan memiliki fokus untuk memastikan agar di industri-industri yang baru semacam ini, terutama e-commerce misalnya, itu kita juga bisa menyiapkan tenaga kerja skill dalam jumlah yang lebih banyak, dalam jumlah yang lebih merata di berbagai daerah. Kenapa? Karena problem kalau kita berbicara mengenai tenaga kerja itu ada 3 hal yang harus kita ingat. Satu, soal kualitas. Yang kedua soal kuantitas, yang ketiga soal persebaran. Kualitas Indonesia itu ada, tapi adanya hanya role model. Misalnya ada anak-anak kita juara olimpiade fisika, olimpiade matematika. Saya nangani ASEAN Skills
competition, saya menangani World Skills Competition. Anak-anak kita juara robotik, juara spa, juara otomotif, juara listrik dan macam-macam. Tapi pertanyaannya berapa banyak? Jadi dari segi kualitas ada, tapi dari segi jumlah masih bermasalah. Nah, kenapa ini kok masih bermasalah ya? Karena dari sekitar 128 juta angkatan kerja kita, 60,08% itu adalah lulusan SD, SMP. Persebaran juga begitu. Nah, itulah kenapa kemudian kita ini nggak bisa mengatakan bahwa Pak kalau hanya bikin ini, bikin itu orang kita bisa banyak. Orang kita itu bisa. Orang kita pasti bisa. Role modelnya ada, tetapi jumlahnya. Ambil contoh, kalau ada investasi misalnya masuk ke Mbak Elena aslinya dari mana? Misalnya dari Tangerang, katakanlah masuk ke Tangerang, investasi masuk ke Tangerang. Kalau Tangerang terlalu dekat lah dari Jakarta, ya enggak jauh lah. Misalnya masuk ke Sukabumi sana deh, ke Sukabumi. Misalnya nyari 200, enggak usah yang tinggi-tinggi, nyari 200 welder, tukang las bersertifikat internasional. Kira-kira di Sukabumi dapat enggak? Dapat enggak? Saya jamin dapat. Ya kan? Nyarinya 200 orang di Sukabumi, welder bersertifikat internasional, saya jamin dapat. Tapi dapatnya itu 1, 2, 5, 10, kurang lebih begitu. Jadi jumlahnya ini yang kita masih jadi soal. Itulah kenapa secara nasional kita ini di tengah ini kosong, di atasnya, di tengahnya ini kurang, di atas kita kurang, tapi di bawah ini kita numpuk. Jadi pekerjaan-pekerjaan di level bawah. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi, yang pertama adalah soal industrinya yang terus kita dukung dengan berbagai regulasi agar ini bisa berkembang. Yang kedua kemudian penyiapan skillnya. Nah yang ketiga karena ini ada semacam new form of employment gitu, jadi semacam model baru. Nah ini tentu pemerintah berkepentingan untuk memberikan perlindungan juga dalam konteks hubungan kerja yang lebih jelas, yang lebih clear. Nah tapi memang khusus untuk yang Gojek ini kita belum sampai kepada regulasinya ya, belum sampai kepada regulasinya, tapi terus masih dikaji oleh pemerintah. Untuk yang roda 4 kan karena undang-undang transportasi kita juga sudah mengatur cukup jelas, jadi lebih ibaratnya kita nyari pengalaman internasional aja kan bisa. Kira-kira kalau Uber sama Grab itu di Eropa, di Amerika itu diaturnya kayak apa sih, itu kan kita bisa belajar dari sana. Cuman kalau ojek, nah itu kan kita kan mungkin belum bisa belajar dari negara lain. Nah ini yang kemudian harus dikaji untuk dicari pengaturan yang terbaik. Tapi prinsipnya memang tugas negara adalah mengatur. Tapi jangan sampai untuk kepentingan mengatur itu lalu mematikan, kira-kira gitu. Oke Pak, tadi kita berbicara kalau kata Bapak tadi kita perlindungan skill saya kan. Kalau dari kalau ngelihat perkembangan pekerjaan yang tumbuh pada saat ini ya Pak ya. Namanya perlindungan pasti harus ada dasar hukumnya kan ya Pak ya. Sedangkan sependek pengetahuan kami Pak, bahwasannya kalau misalkan pengaturan yang ada ketenaga kerjaan saat ini kan itu kan tidak spesifik mengatur tentang tenaga kerja muda. Sedangkan kalau misalnya membuat regulasi dalam bentuk undang-undang itu kan butuh waktu yang sangat lama kayak begitu. Nah untuk kita artinya itu sebagai salah satu juga kendala ya Pak ya, penghambat juga. Nah untuk katakanlah untuk membackup proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang lama ini, apa Pak yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi mereka, tenaga kerja yang secara spesifik? Karena yang diangkat saat ini kan kita isu tentang tenaga kerja, tapi untuk aturannya sendiri itu masih generalis, belum spesialis, seperti itu Pak. Terima kasih. Sebenarnya kalau terkait dengan aturan di pemerintah kita ini juga sudah ada. Saya ambil contoh kebetulan misalnya terkait dengan masalah perlindungan di tempat kerja untuk anak-anak muda ya, misalnya yang melakukan magang atau bekerja tapi dalam konteks untuk belajar atau meningkatkan skill, bisa internship semacam itu atau apprenticeship gitu. Itu misalnya ada Kemenaker tahun 2004 itu yang mengatur mengenai perlindungan bagi anak yang melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat. Jadi artinya dari sisi regulasinya sudah ada. Kemudian juga ada Kemenaker juga yang mengatur tentang jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan dan moral anak misalnya. Jadi ini misalnya ketika ini konteksnya bukan pekerjaan anak, tapi anak yang bekerja untuk kepentingan meningkatkan skill, misalnya tadi seperti internship atau apprenticeship dan lain sebagainya. Jadi dari sisi regulasi sudah ada, bahwa kemudian regulasi ini harus kita evaluasi untuk
bisa responsif untuk bisa mengiringi perkembangan zaman, iya. Karena memang ini mau nggak mau, suka nggak suka. Bahkan dalam konteks sekarang dalam rangka pengaturan segala macam itu menurut saya kita memang juga harus beyond the issue. Jadi kita harus melampaui dari isu yang ada, mencari solusi dengan cara yang tidak biasa, mencari terobosan, mencari inovasi-inovasi di dalam menyelesaikan masalah. Karena kalau aturan kita kemudian terlalu kaku juga akhirnya menjadi tidak bagus. Salah satu problem ketenaga kerjaan kita adalah ekosistem yang terlalu kaku, ekosistem yang terlalu rigid. Di sini mau mencari pekerja skill misalnya relatif agak susah karena kita kekurangan jumlahnya relatif terbatas. Terus kemudian hubungan industrial kita juga begitu dinamis lah, begitu dinamis banget sehingga akhirnya membuat pengusaha tidak happy tapi juga membuat pekerja tidak happy. Misalnya isu-isu seperti pengupahan, isu-isu seperti PHK, isu-isu seperti outsourcing misalnya. Makanya ambil contoh kalau di jajaran saya kalau normatif ya, ngomong soal PHK deh. Ngomong PHK itu kalau secara normatif, itu kalau ada orang ke kementerian lapor PHK kan dirjen saya pasti nanyanya gini, kamu proses PHK-nya benar nggak? Benar Bu, karena kebetulan dirjennya perempuan. Terus hak kamu sudah dibayarkan belum? Sudah Bu. Ya sudah, walaupun kamu kehilangan pekerjaan, tapi kan proses PHK-nya benar. Tapi kamu kan hak-haknya dibayarkan, berarti udah selesai. Nah, tapi hari ini kita nggak bisa berpikir begitu, itu berpikir normatif ya. Kenapa? Karena ini ada disrupsi ekonomi yang terjadi, ada digitalisasi yang begitu tidak bisa kita tolak. Kalau di masa depan tiba-tiba ada datang 1.000 orang kena PHK, 1.000 orang atau bahkan 1 juta orang kena PHK terus datang misalnya, Pak kami kena PHK, proses PHK-nya benar nggak? Benar. Hak kamu sudah dibayarkan belum? Sudah. Ya sudah, ngapain datang ke sini? Itu 1.000 orang, 1 juta orang. Jadi artinya apa? Bahwa kita harus mencari jalan keluar bagaimana agar orang ini bisa selalu bekerja. Contoh yang lain lagi misalnya kasus seperti outsourcing. Saya nggak tahu misalnya bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini kalau menggunakan logika yang konvensional. Logika konvensional di Indonesia itu misalnya tugas pengusaha tidak boleh melakukan PHK, aneh nggak? Tugas pemerintah mencegah PHK, aneh nggak? Saya ambil contoh. Anda pengusaha, bersaing sama pengusaha di Vietnam, sama-sama produksi sepatu. Untuk bikin sepatu tahapnya ada 10 tahap misalnya, untuk bikin sepatu itu. Anda memproduksi sepatu dengan 10 tahap, pesaing Anda di Vietnam juga 10 tahap. Kemudian tiba-tiba Vietnamnya pakai mesin, akhirnya yang prosesnya tadinya 10 tahap menjadi 3 tahap. Nah, berarti pesaing Anda di Vietnam dia menjadi lebih low cost, dia menjadi lebih kompetitif, daya saing produknya lebih bagus, jualnya bisa dengan murah, proses produksinya bisa lebih cepat karena pakai mesin. Anda kan mulai deg-degan nih, waduh pesaing saya kok begitu, tadinya bikin sepatu 10 tahap, kalau 10 tahap itu misalnya 10 hari, terus sekarang jadi menurun 3 hari, Anda kalah kan? Nah terus kemudian Anda mau ngikutin sana, wah ini biar saya kompetitif, biar saya bisa bersaing sama dia, saya juga ubah dari 10 tahap menjadi 3 tahap. Cuman konsekuensinya ketika Anda ngurangin 10 tahap ke 3 tahap, yang tadinya Anda punya karyawan 100 menjadi 30, kira-kira kan gitu. Terus kemudian ketemu pemerintah, awas kalau sampai PHK, awas. Nah kira-kira gimana dia sebagai pengusaha? Nah ini kan sesuatu yang harus kita carikan solusinya, agar satu sisi tidak menghambat dunia usaha, pada sisi yang lain juga tetap memberikan perlindungan kepada tenaga kerja agar mereka bisa tetap bekerja. Contoh satu lagi adalah soal outsourcing kontrak. Masih, Anda misalnya punya pabrik sepatu yang paling gampang. Punya pabrik sepatu, Anda kerjasama sama Nike, kontraknya 5 tahun. Terus kemudian Elena ngerekrut Anggun jadi karyawan. Kamu jadi karyawan di pabrik sepatuku. Terus kamu bilang begini, saya mau jadi karyawan di tempatmu asal jadi karyawan tetap sampai dengan pensiun. Kira-kira apa kata Elena? Dodol, kontrak gua sama Nike itu cuma 5 tahun, masa lu minta kerja sama gua seumur hidup, bener gak? Karena begitu seandainya kontrak dia sama Nike putus, pabrik dia juga bisa tutup, kira-kira gitu. Nah ini situasinya. Nah apakah kita happy dengan situasi ini? Tidak. Tapi kalau kemudian kita mencari solusinya kita istilahnya istilahnya itu mendekati persoalan ini hanya dengan istilah iya atau tidak, tolak atau terima kayak gitu, kita nggak akan kemana-mana.
Nah itulah yang saya bilang kita harus beyond the case, beyond the issue, itu maksudnya bahwa kita harus menyelesaikan soal seperti PHK, soal outsourcing segala macam, tapi dengan pendekatan yang lain. Nah buat saya yang terpenting adalah bagaimana memastikan agar tenaga kerja kita ini punya skill yang bisa di-upgrade terus-menerus, sehingga mereka juga bisa bekerja terus-menerus. Mungkin di masa depan, mungkin ini ya, nggak bisa lagi negara misalnya ngomong begini, saya jamin Anda bekerja kepada satu perusahaan tertentu seumur hidup, itu mungkin nggak bisa. Kalau negara dikasih tugas begitu mungkin nggak bisa. Tapi bunyinya mungkin begini, Elena kamu nggak usah khawatir, negara akan menjamin kamu terus bekerja seumur hidup, nggak peduli majikannya siapa, kira-kira gitu. Beda nggak? Ini beda. Nah orang sekarang kan berpikirnya nyaman. Kalau berpikirnya nyaman misalnya, Pak saya maunya pokoknya kerja sama Pertamina seumur hidup Pak. Nah sementara Pertamina harus bersaing dengan tempat lain. Misalnya ada perusahaan swasta, saya maunya misalnya katalah punya Pak Gobel tuh, Panasonic. Pak saya maunya kerja sama Panasonic Gobel seumur hidup. Nah tapi mungkin ke depan itu kita perlu berpikir bahwa tugas negara mungkin nggak bisa kalau begitu. Tugas negara adalah memastikan warga negara untuk bisa meningkatkan skillsnya seumur hidup dan sekaligus bekerja seumur hidup, nggak peduli siapapun majikannya. Tapi kalau majikannya tunggal artinya orang bicaranya kan bukan hanya sekedar job security, tapi itu apa ya? Karena dia mau kerja tapi kerjanya juga sama yang itu, gitu kan susah. Nah tapi kalau besok yang penting kamu kerja, sudah kamu nggak usah khawatir kamu mau kerja di Pertamina mau di mana, yang penting kamu kerja, yang penting kamu bisa cari nafkah, kira-kira gitu. Kepanjangan? Enggak, pertanyaan Apa-apa, saya biar paham. melanjutkan soal regulasi juga Pak. Jadi penasaran juga regulasi khusus gitu. Kalau tadi Anggun nanya regulasi khusus untuk pekerja muda, saya jadi penasaran regulasi khusus buat si pekerja dengan jenis relasi kerja yang baru itu tadi. Karena kalau misalkan sekarang sindikasi beberapa kali ketemu dengan teman-teman yang kemudian harus kehilangan pekerjaannya akibat digitalisasi. Tapi ternyata mayoritas dari mereka yang PHK ini ternyata nggak terpenuhi haknya gitu, dan itu ternyata masih menjadi mayoritas. Itu aku jadi penasaran gimana kemudian Kemenaker mencoba untuk menghadapi pelanggaran pemutusan relasi kerja ini akibat dari digitalisasi, dan karena untuk berpikir beyond dari issues-nya tadi, gimana kemudian Kemenaker dan pemerintahan, seluruh instrumen pemerintahan ini melibatkan pekerja, terutama pekerja muda juga, yang terkait sama industri yang modelnya udah baru di ekonomi digital ini. Gimana kemudian pekerja bisa diajak menetapkan regulasi bersama, yang juga bisa ya saling mendukung supaya ada ekosistem yang manusiawi buat pekerjanya tapi juga berkelanjutan. Gimana kira-kira Pak? Ya, terus terang saya belum bisa menjawab langsung pertanyaan ini karena bahkan di ILO sendiri, di International Labour Conference, kita juga masih mendiskusikan ini enaknya seperti apa, kurang lebih begitu. Karena kalau secara prinsip perlindungan itu akan menjadi lebih mudah ketika ada yang namanya hubungan kerja. Nah ketika hubungan kerjanya ini jelas, maka ada hak dan kewajiban yang timbul dari masing-masing pihak. Pemberi kerja memiliki kewajiban tertentu, pekerja punya kewajiban tertentu. Kemudian pemberi kerja memiliki hak tertentu, pekerjanya juga memiliki hak tertentu. Ambil contoh misalnya mulai dari soal upah, hak untuk jaminan sosial, hak untuk mendapatkan keselamatan dan kesehatan atau kesehatan dan keselamatan kerja dan lain sebagainya. Nah, yang jadi soal dalam industri yang baru ini kan hubungannya ini menjadi absurd, menjadi nggak jelas. Mereka menyebutnya sebagai hubungan kemitraan. Lah kalau mitra itu kan kayak orang pacaran dong, kira-kira. Jadi begitu udah diputus, terus kemudian nggak ada hubungan kerjanya. Kalau hubungan kerja itu seperti orang menikah, begitu diputus, gono gininya mana? Kan ada gitunya tuh, hak gono gininya, hartanya dibagi. Kira-kira kan gitu. Tapi kalau pacaran kan nggak bisa. Begitu diputus, Elena diputus sama pacarnya, gono gininya mana? Baru pacaran ini belum. Nah itu agak sulitnya di situ. Makanya justru saya mengundang teman-teman muda ini kira-kira masukan apa yang bisa diberikan ke pemerintah untuk soal ini. Karena ini memang terjadi di sejumlah industri termasuk media. Di media itu ada teman-teman stringer, ada teman-teman koresponden misalnya. Koresponden di daerah, judulnya hubungan sama kantor media yang di Jakarta,
itu katanya hubungannya kemitraan. Kemitraan ya, kamu punya tulisan atau punya berita, kamu jual ke saya beli dengan harga tertentu. Tapi ketika dia mau jual ke orang lain, saya nggak boleh, tapi kamu nggak boleh jual ke yang lain loh ya, misalnya. Awas kalau jual ke orang lain. Nah mitra tapi begitu. Nah kalau misalnya saya tiba-tiba nggak suka sama dia, ya pokoknya udah aku nggak mau pakai tulisan kamu, aku mau beli dari sono. Nah ini jadi nggak ada perlindungan. Makanya di istilah di ILO itu new form of employment itu memang sedang dicarikan formulasi yang tepat. Tapi kalau buat saya ya mestinya kalau kita mau melindungi ya memang harus ada ikatan hubungan kerja yang jelas kira-kira gitu. Kan kita ketahuin Pak bahwasannya kayak pemerintah kan sudah jelas, maksudnya pemerintah yang memegang kewenangan, dia bisa bikin regulasi untuk melindungi, misalkan untuk melindungi atau mengcover permasalahan yang terjadi di masyarakat kayak begitu. Tapi yang di sini kami sebagai kaum muda, sebagai mungkin calon-calon pekerja juga ingin minta semacam suggestion apa sih Pak yang kalau pemerintah udah jelas dia bisa bikin aturan atau dia bisa bikin kegiatan karena dia pemangku kekuasaan. Nah sedangkan kalau kami ini kira-kira harus seperti apa Pak ke depannya? Kami sebagai calon pekerja, kami sebagai pekerja harus gimana? Di tengah kondisi permasalahan yang begitu kompleks, begitu ya bermacam-macam perubahan yang terjadi di dunia ketenaga kerjaan itu sendiri Pak. Terima kasih. Oke, saya akan respon 2 poin, walaupun sebenarnya keluarnya aslinya cuma 1 poin. Satu soal perlindungan. Negara wajib melindungi tenaga kerjanya, tapi cara melindunginya itu bisa berbeda-beda. Ada orang tua yang saking cintanya kepada anak, lalu anaknya nggak diperbolehkan bermain di luar, betul? Ada yang begitu nggak? Apakah si orang tua itu jahat? Tidak, dia juga tujuannya melindungi. Tapi ada orang tua yang lain, yang kemudian membiarkan anaknya bermain di luar. Tapi dia juga menyuruh anaknya latihan bela diri. Yang seperti itu melindungi apa tidak? Melindungi juga, tapi caranya beda. Kalau orang tua pertama, anaknya di dalam rumah lalu dibilangin, "Nak, dunia di luar sana bahaya. Jangan main ke jalan, nanti ketabrak. Jangan ke sana, banyak anak nakal. Jangan main ke mall, banyak apa lagi. Nanti digodain cowok misalnya, jangan main ke sana." Jadi akhirnya apa? Si anak ditakut-takutin terus. Itu maksudnya orang tua melindungi juga. Nah kalau ngomong soal ini persis mungkin seperti rame-rame kita hari ini ketika orang ngomong tenaga kerja asing kan. Nah itu cara orang tua yang melindungi juga. Tapi wah jangan, itu orang lain gak boleh masuk. Wah ini pokoknya kamu nanti mati kalau ada. Nah kira-kira gitu. Nah itu melindungi model yang pertama. Pikirannya baik, melindungi juga. Tapi ada juga yang punya pikiran lain jangan dianggap gak melindungi. Misalnya si anak dibekali dengan kemampuan, saya menyebutnya sebagai self defense capacity. Jadi kalau orang punya skill, orang punya kompetensi, dia jadi punya alat pertahanan diri untuk bersaing, berkompetisi. Dalam kasus orang tua tadi si anak misalnya, wah dia karena punya bela diri, dia main kemana saja walaupun perempuan dia tenang, nggak takut. Nah jadi ini soal perlindungan. Nah saya ingin bahwa ke depan karena tantangan kita ini sudah begitu luar biasa, istilahnya tantangannya sudah semakin berkembang, luar biasa berkembang di masa depan ini, maka skema perlindungannya menurut saya harus kita rubah. Tetap prinsip bahwa warga negara harus kita lindungi, tenaga kerja harus kita lindungi, tapi perlindungannya adalah bagaimana memastikan agar mereka ini bisa mendapatkan skill yang baik. Kalau skillnya sudah baik, lalu skillnya bisa berubah lebih baik, skillnya bisa terus meningkat lebih baik, atau kalau mereka memerlukan perubahan skill, mereka juga bisa berganti skill dengan cepat dan baik. Itu soal perlindungan. Yang kedua, anak muda harus apa? Kalau sekarang ini, menurut saya cuma satu. Anak muda harus tampil menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang lincah. Pribadi yang tangguh dan lincah ini maksud saya adalah pribadi-pribadi yang dia tampil di atas standar. Kenapa harus di atas standar? Karena kalau di atas standar, ini eranya era persaingan. Kalau di atas standar, Anda pasti menang, bersaing. Tapi kalau Anda standar-standar saja, Anda bisa menang, Anda bisa kalah. Kalau Anda di bawah standar, Anda pasti kalah. Kenapa harus tampil di atas standar? Sekali lagi agar Anda menang, karena dunianya sekarang ini penuh persaingan. Mau apa saja bersaing. Anda mau cari sekolah yang baik, bersaing. Anda mau cari pekerjaan yang baik, bersaing. Anda mau cari
suami atau istri yang baik juga bersaing. Bahkan cari pacar aja harus rebutan dulu. Nah, jadi kalau Anda nggak kompetitif, kan susah. Nah, oleh karenanya harus di atas standar. Anda harus bangun kompetensi apa yang Anda bisa hebat. Misalnya kalau ngomong cowok cewek deh, kalau Anda jadi cowok wajahnya jelek gimana? Pak, saya cowok wajahnya jelek, mau dapat yang cantik gimana caranya Pak? Ya Anda harus bangun keunggulan Anda. Kalau wajah tidak bisa menjadi keunggulan Anda, ya minimal rayuannya lah. Wajah jelek tapi rayuan maut. Loh, kalau sudah wajahnya jelek, rayuan juga nggak bisa, gimana mau dapat yang cantik? Bener nggak? Nah, jadi artinya ada sesuatu potensi pada diri Anda yang bisa dikembangkan dan itu kembangkanlah di atas standar. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya agar kita bisa tampil menjadi pribadi di atas standar? Caranya hanya satu, berarti Anda harus belajar, Anda harus bekerja di atas standar. Karena nggak mungkin misalnya Anda menjadi pribadi di atas standar, tapi kerjanya cuma standar-standar aja. Usahanya standar-standar aja, belajarnya standar-standar aja. Misalnya kalau di sekolah, Anda mau melampaui yang ranking 1, Anda cek yang ranking 1 bangun tidur jam berapa. Kalau ranking 1-nya bangun tidurnya jam 6, Anda berarti harus bangun tidur jam 5. Kalau ranking 1-nya bangun tidur itu jam 5, Anda harus bangun tidur jam 4. Nah, jangan sampai orang mau ngalahin ranking 1-nya bangun tidurnya jam 6, Anda bangun tidurnya jam 7. Nah, ini contoh yang sederhana. Yang ranking 1 belajarnya berapa jam sehari? Kalau dia sejam, Anda belajar 2 jam. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Anda harus bekerja betul di atas standar. Karena kalau enggak, Anda hanya akan jadi orang gila. Karena menginginkan sesuatu yang di atas standar, menginginkan hasil yang luar biasa, tetapi kerjanya biasa-biasa saja. Business as usual. Kalau kata Einstein itu bukan kata saya. Hanya orang gila yang mengharapkan hasil yang luar biasa, tapi dengan kerja yang biasa-biasa saja. Jadi menurut saya itu yang harus dilakukan anak muda. Dan sebagai penutup untuk sesi kita sebelum di floor, sekali lagi bahwa ini dunia berubahnya begitu cepat. Saya ingin katakan kepada adik-adik bahwa kalau Anda pintar, Anda jangan bangga dengan kepintaran Anda. Karena yang pintar itu belum tentu akan bisa bertahan hidup. Kalau Anda kuat, jangan bangga dengan kekuatan Anda. Karena yang kuat itu belum tentu akan bisa bertahan hidup di masa depan. Nah, yang bisa bertahan hidup di masa depan adalah mereka yang paling responsif terhadap perubahan. Bukan yang paling kuat, bukan yang paling pintar, tapi yang paling responsif terhadap perubahan. Nokia dulu kuat, tapi karena tidak responsif terhadap perubahan, dia jatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Hanius sudah menjawab pertanyaan saya dan Anggun. Ini adalah sesi pertama. Kita masuk sesi kedua, ini adalah kesempatan buat teman-teman, kita mulai dengan 3 pertanyaan dulu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Seperti yang kita tahu bahwa pemerintah melalui amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 telah mengeluarkan banyak peraturan tentang K3. Yang mau saya tanyakan, pengawas, jumlah pengawas di kementerian itu kan terbatas ya Pak? Tidak sebanding dengan jumlah perusahaan. Sementara kita sebagai calon-calon pekerja muda pasti butuh juga dilindungi. Selain kita juga harus meningkatkan kesadaran diri kita. Pertanyaannya adalah, kira-kira apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai calon pekerja muda supaya kita tuh punya keberanian untuk mengatakan bahwa oh ini ada sesuatu yang salah di tempat kerja kita. Karena kan biasanya kalau anak muda identik dengan takut dipecat, terus takut oh kamu kinerjanya nggak baik. Nah, seperti kira-kira bagaimana sih Pak cara meningkatkan keberanian kita supaya kita tuh berani mengatakan ada sesuatu yang salah di tempat kerja. Terima kasih. Nah, yang jadi pertanyaan saya sebenarnya adalah bagaimana sih kira-kira tanggapan dari Kementerian Tenaga Kerja terhadap fenomena ini? Apakah ini adalah fenomena yang harus kita teruskan atau justru harus kita perhatikan karena dampaknya adalah ini tentu rentan terhadap eksploitasi dan juga rentan terhadap pelanggaran terhadap pekerjaan-pekerjaan yang awalnya itu bersifat konvensional dan bersifat formal. Itu saja, terima kasih. Saya ingin bertanya, Pak, bagaimana penerapan ketenaga kerjaan yang baik untuk sekolah yang baik atau sekolah kejuruan yang nantinya dapat menjadi pekerja muda sesuai ketenaga kerjaan? Dan apa reaksi terhadap pemerintah, sekolah, guru untuk melakukan ketenaga kerjaan itu? Pertama dari Nur, betul bahwa memang pengawas ketenaga kerjaan kita ini kurang, di kita ini hanya sekitar 1.500-an lah.
Tapi memang untuk pengawasan tenaga kerja kita ini, sebagaimana juga di negara lain, kami setiap tahun kan saya ini ngumpul dengan menteri-menteri tenaga kerja seluruh dunia di acaranya ILO di Jenewa sana. Nanti bulan Juni saya juga ke Jenewa lagi untuk ngumpul sama mereka ini. Nah, semuanya pasti mengeluhkan mengenai jumlah pengawas yang kurang. Nah, tapi dari forum-forum semacam itu kita semuanya bisa belajar bahwa negara yang pengawasannya bagus itu bukan semata karena pengawasnya banyak, tapi juga karena sistemnya yang kuat. Nah, karena itulah maka kemudian Kementerian Tenaga Kerja sekarang juga sedang memperkuat bangunan sistem pengawasan kita. Salah satunya melalui sistem wajib lapor ke tenaga kerjaan. Kita ada sistem yang kita integrasikan misalnya dengan daerah dan juga mewajibkan perusahaan untuk menginput data-datanya di situ. Kalau mereka PHK orang, ketika mereka membuka lowongan kerja, mereka menggunakan tenaga kerja asing dan lain sebagainya. Nah, itu bagian dari mekanisme pengawasan yang menggunakan sistem. Saya yakin bahwa memang teknologi ini akan bisa meringankan beban kita termasuk di dalam pengawasan. Kalau teknologi bisa meringankan beban kita di dalam hidup, misalnya mau ketemu orang jauh kita tinggal telepon, pasti juga teknologi bisa meringankan beban kita di dalam melakukan pengawasan sehingga pengawasan bisa menjadi lebih intensif dan efektif. Yang kedua, terkait dengan masalah anak muda, memang ada beberapa hal yang harus dipahami terutama buat anak-anak muda ini sebelum mereka bekerja. Yang pertama, mereka harus paham mengenai bagaimana teknik atau istilahnya kalau orang mau masuk kerja itu namanya wawancara itu ya semacam kalau misalnya diwawancara, jadi mempersiapkan diri untuk mencari kerja kalau diwawancara segala macam itu, karena ini menjadi penting dipersiapkan buat anak-anak muda. Anak-anak muda kita ini harus tampil menjadi generasi-generasi yang tangguh, yang tidak cemen, yang tidak letoy, ya kan, yang ulet gitu, yang tidak dikit-dikit ngeluh. Nah, ini soalnya sering kan kita lihat keluhannya di sosmed begitu. Makanya kalian tolong hati-hati kalau main di sosmed, karena saya kalau ngawasi staf saya itu saya cukup melihat sosmednya aja. Jadi kalau saya mau mempromosikan orang misalnya, saya lihat akunnya, akun Facebooknya apa, Twitternya apa, Instagramnya apa. Instagram itu bahasa Arabnya Instagram, jadi ghain, Instagram. Nah, itu dan lain-lain. Nah, itu kita cek. Kalau ada orang ketemu kita kan kadang manis-manis gitu kan, kalau ditanya senyum dan segala macam. Tapi begitu kita cek akun sosial medianya, wah kerjaannya maki-maki bosnya, kerjaannya maki-maki pemerintahnya, kerjaannya ngeluh sono, ngeluh sini. Kalau dia nggak bahagia, anaknya disalahin, istrinya disalahin, bosnya disalahin, tetangganya disalahin, pemerintahnya disalahin, yang tidak salah hanya dirinya sendiri misalnya. Bener, banyak nggak yang begitu? Banyak nggak? Ngaku jujur, banyak nggak yang begitu? Banyak tuh di sosmed. Nah, jadi ini perlu dipahami dulu oleh anak-anak muda kita ini sehingga ketika misalnya nanti mereka melakukan wawancara itu bisa bagus. Nah, jadi semangatnya harus kelihatan. Saya ambil contoh gini, ada orang misalnya diwawancara, kamu kelamar kerjaan sama aku, minta gaji berapa kamu? No, itu pertanyaan yang justru malah nggak diduga-duga kan orang. Ditanya baru ngelamar, tak pertanyaan pertama, mau digaji berapa kamu? Udah, akhirnya orangnya nyebut, udah 5 juta pak, kan saya sarjana. Gitu. Oke, 5 juta ya. Kalau kamu tak bayar 5 juta, saya akan dapat apa? Kira-kira kinerja apa yang akan kamu berikan? Kira-kira kan gitu. Terus jawabannya, ya pokoknya saya akan kerja sebaik-baiknya pak, saya akan turuti semua perintah bapak pak. Kalau perlu saya cium tangan pak. Kira-kira gitu. Oke, ini satu. Satu lagi masuk, ditanya, kamu mau gaji berapa? 10 juta pak. Terus kalau saya bayar kamu 10 juta, saya dapat apa? Dijelaskan sama dia. Kalau bapak angkat saya, terima saya dan gaji saya 10 juta, maka satu penjualan bapak akan segini, saya tingkatkan ini begini. Wah, pokoknya omongnya bagus lah. Terus ditanya, kalau yang kamu omongin semua tadi nggak tercapai gimana? Kalau itu semua nggak tercapai, bapak boleh tidak bayar saya. Bapak gratis. Kira-kira mana yang lebih diterima? Di antara dua jawaban itu. Yang kedua kan. Nah, jadi hal ini menjadi penting dipahami oleh teman-teman muda yang mau bekerja. Nah, sehingga mereka bisa menunjukkan pada kinerjanya.
Bukan hanya sekedar ngadein, Pak saya ini sarjana, ini UI loh Pak, misalnya gitu. Iya, ya sarjananya mah UI, tapi kamu dulu belajarnya bener apa kagak, kira gitu. Belajarnya di hutan UI-nya atau di dalam kampusnya itu. Ya kan kalau hutan UI-nya kan berarti kebanyakan mainnya kira-kira gitu. Nah jadi itu satu soal kalau mau masuk ke pekerjaan. Yang kedua harus dipahami tadi mengenai hak dan kewajiban. Jadi ketika Anda mau masuk ke dunia usaha, maka harus dipahami bahwa Anda itu menjadi bagian dari hubungan industrial di dalam perusahaan. Maka Anda harus paham hak-hak Anda sebagai pekerja itu apa saja. Kalau misalnya ada pekerja muda, misalnya Anda punya hak, misalnya bukannya sekedar upah atau jaminan sosial dan lain sebagainya, tapi terhadap misalnya soal K3, bahwa Anda ketika misalnya merasa tidak yakin untuk dari sisi keamanan misalnya, untuk melakukan pekerjaan tertentu di dalam perusahaan itu Anda boleh kok ngomong. Anda punya hak, Pak saya nggak yakin kalau misalnya saya melakukan ini nanti saya selamat ini Pak, misalnya gitu. Nah makanya harus ada keberanian ngomong. Nah kalau soal keberanian ini berarti saya ingin menekankan lagi berarti kalian harus bangun karakter diri. Jadi di masa depan itu yang penting ada 5K, diinget-inget. Satu namanya karakter. Ya kan? Karakter itu ya akhlak, ya adab, tapi juga termasuk motivasi, well motivated, tapi juga penuh semangat, antusias orangnya, optimis. Ya, itu bagian dari karakter. Kalau misalnya lihat orang butuh kerjaan kalau ngomong pesimis melulu kayak gitu. Kalau saya ogah ngambil pekerjaan yang kayak gitu. Itu satu, karakter. Yang kedua kompetensi, hal-hal yang terkait dengan teknis. Nah saran saya untuk kompetensi, Anda kembangkan kompetensi Anda setiap tahun minimal 1. Ini yang di luar sekolah nih, apa saja. Ambil contoh begini, tahun ini saya harus bisa main gitar. Ya sudah, Anda lakukan. One day itu pasti ada gunanya. Begitu nanti sudah setahun bisa main gitar, tahun berikutnya Anda ganti lagi. Oh tahun besok saya harus paham soal keris misalnya. Ya sudah, Anda koleksi keris, Anda pahami sejarah keris, ya enggak apa-apa. Itu one day pasti ada gunanya. Tapi yang saya ingin katakan bahwa setiap tahun skill Anda, kemampuan Anda terhadap hal tertentu yang Anda minati itu bertambah. Kalau Anda suka musik misalnya sudah didalamin betul enggak apa-apa. Nah sehingga kita ini kalau orang Indonesia kadang-kala kan suka musik, suka. Seberapa dalam? Dikit. Anda suka keris, suka. Seberapa dalam? Dikit. Jadi semua hal kita tahu tapi semuanya serba sedikit. Enggak ada orang diundang seminar karena pengetahuannya serba sedikit, itu enggak ada. Nah yang paling bagus itu kalau di masa depan kalau Anda ditanya, Anda tahu soal musik? Ya tahu dikit, tapi saya ahli soal hukum. Nah kan gitu. Kalau misalnya soal budaya Anda tahu? Ya tahulah dikit, tapi kalau hukum saya ahlinya. Kalau soal ini Anda tahu? Oh tahu dikit, tapi hukum saya ahlinya. Jadi yang lain-lain sedikit tapi ada spesifikasi profesional yang Anda kuasai. Kalau semuanya serba sedikit, nggak ada orang undang Anda, kira-kira gitu. Itu yang kedua jadi soal kompetensi. Yang ketiga soal kolaborasi. Nah karena ini di eranya persaingan, yang menarik adalah satu sisi ini eranya persaingan, tapi sisi yang lain ekonominya ini semakin berbagi. Jadi model ekonominya juga sudah berubah. Jadi perusahaan misalnya nggak dimiliki oleh satu orang kaya raya kayak gitu, tapi udah mulai berbagi ke masyarakat. Nah oleh karena itu yang ketiga adalah kolaborasi. Jadi kemampuan kita untuk bekerja sama, kemampuan kita untuk berjejaring. Makanya kalau masih muda berorganisasi itu menjadi penting. Berorganisasi itu menjadi penting. Karena dengan berorganisasi misalnya kayak di OSIS kalau di sekolah. Di OSIS Anda jadi kenal misalnya anak dari sekolah lain. Nanti ketika bisa masuk ke forum nasional atau forum di provinsi, Anda jadi kenal misalnya anak di provinsi lain. Ya kan? Saya tanya di teman-teman di sini, yang punya teman di Papua angkat tangan. Yang punya kenalan di Papua. Nah, sedikit sekali kan? Yang punya kenalan misalnya di Sulawesi. Sedikit-sedikit. Nah, kalau berorganisasi pasti angkat tangan semua. Nah, ketika Anda berjejaring, itu berarti Anda membuka peluang yang akan datang itu. Karena Anda punya jaringan itu. Jadi itu kolaborasi. Yang keempat adalah kontribusi. Kontribusi itu produktivitas. Nah produktivitas ini yang harus digenjot tadi, soal kinerja itu. Nah di kita ini memang produktivitas tenaga kerja kita ini kan masih relatif rendah. Orang bilang kita ini kalau nyuruh kita kerja sambil ngerokok, kerja sambil ngobrol, kerja sambil bercanda kayak gitu. Sehingga produktivitasnya menjadi masih bermasalah. Dan pemerintah memang terus genjot ini. Yang berapa tadi? 4. Berarti yang kelima adalah kreativitas atau inovasi. Nah ini kunci, karena inovasi ini sekarang menjadi kunci utama bagi kemajuan dunia. Nah kita sendiri harus berinovasi. Kenapa harus berinovasi? Karena kalau kita berinovasi kita tidak akan didisrupsi oleh orang.
Kalau kita berinovasi, kita yang akan mendisrupsi orang lain. Tapi kalau kita nggak innovate, ya akhirnya malah orang lain yang mendisrupsi kita. Tiba-tiba kita jadi roboh, tiba-tiba kita menjadi tidak relevan, kita tiba-tiba hilang dari peredaran. Nah, kreativitas dan inovasi itu penting. Dulu kalau para pendahulu kita berteriak merdeka atau mati. Hari ini anak-anak muda Indonesia harus berteriak inovasi atau mati. Nah, pilihannya itu. Jadi kalau Anda nggak innovate, lupakan. Anda pasti akan tertinggal. Nah, saya kasih resep. Gimana caranya kreatif dan inovasi? Gampang. Saya kasih resep 2 saja. 1, Anda keluar dari rutinitas. Orang manusia itu pada dasarnya suka yang rutin. Anda kalau mandi saja, coba diinget-inget. Anda kalau mandi setiap hari, itu cara pakai handuknya sama enggak? Sama enggak? Sama enggak? Pasti sama. Kalau yang biasa pakai handuknya di kepala dulu, ya terus di kepala dulu. Kalau yang biasa handukin pantatnya dulu, ya pantatnya dulu terus. Benar kan? Enggak berubah. Karena orang punya kecenderungan untuk melakukan rutinitas. Nah, kalau Anda mau kreatif, Anda harus keluar dari rutinitas. Misalnya, kalau Anda berangkat sekolah, biasa jalan sendiri, sekali waktu jalanlah dengan orang lain. Biasa jalan kaki, sekali waktu naiklah motor. Biasa naik motor, cobalah jalan kaki, naik angkot, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Biasa pulang sekolah misalnya langsung main, pulang sekolah sekali waktu langsung pulang ke rumah. Pulang sekolah langsung misalnya cari kursus atau apa. Coba sesuatu yang baru. Kalau misalnya ngomong soal makanan, ini ambil contoh, saya sering pakai contoh ini. Misalnya kalau Anda disebut tempe, orang pasti nyebutnya yang rutin-rutin. Tempe itu apa? Tempe di sayur, kemudian tempe dibacem, tempe digoreng, betul? Nah, kalau mau inovatif, coba Anda sekali lagi bikin tempe di kolak. Nah, itu kan baru. Kalau misalnya sama-sama buka kafe, mau ke kafe mana? Oh, tempe goreng. Udah biasa itu. Sono aja ada tempe kolak. Anyar. Makanya di Bandung ada namanya durian bakar. Di Bandung tuh, tahu kan? Nah, bayangkan. Padahal ya gitu-gitu aja, cuman begitu dengar namanya, cari durian yuk, di mana? Di sono. Apa itu? Ya durian. Sana aja, yang di sana durian bakar soalnya. Jadi kelihatannya kan sesuatu yang baru. Nah, itu untuk anak-anak mudanya. Jadi pada intinya satu soal mau masuk kerjanya tadi ya, yang kedua kemudian soal pengetahuan mengenai hak dan kewajiban sama bagaimana kita membekali diri. Karena kalau kita menguasai 5K tadi, kita jadi nggak takut misalnya untuk di PHK. Kita nggak takut. Kenapa orang kita takut di PHK? Kenapa di Indonesia PHK itu dianggap kiamat? Ya karena mayoritas angkatan kerja kita 60% lulusan SD SMP. Jadi pendidikannya terbatas, keterampilannya terbatas. Nah, sehingga kalau di PHK mereka nggak tahu harus kemana lagi. Itulah kenapa kemudian pemerintah menyiapkan skema agar mereka bisa meningkatkan skill. Makanya di Balai Latihan Kerja di pemerintah sekarang kita buka namanya ada kelas malam, ada kelas Sabtu Minggu. Sehingga orang yang lagi kerja misalnya terus kemudian mau nyari khawatir, wah nanti kalau saya kena PHK salah lari kemana nih? Saya siap-siap cari skill baru misalnya. Nah, itu kita ngasih persiapan itu. Lalu aksesnya juga kita buka. Dulu kalau mau latihan di di BLK itu syaratnya harus lulus SMA. Kemudian dibatasi umur maksimal 30 tahun. Sekarang ini enggak peduli umurmu berapa, enggak peduli kamu itu sekolah atau kagak sekolah, selama kamu butuh keterampilan, selama kamu butuh skill di bidang-bidang yang disediakan di sana, silahkan datang ke Balai Latihan Kerja untuk ikut. Ada pelatihan IT, ada pelatihan listrik, ada pelatihan otomotif, ada pelatihan hospitalities, ada pelatihan IT. Sekarang lagi kita siapkan di Bekasi itu program untuk animasi dan games. Di BLK Semarang yang tadinya programnya kayak garment, menjahit kayak gitu, kita develop, kita upgrade menjadi program fashion design. Jadi kalau ada yang mau jadi desainer bisa latihan di sana, dan latihan di pemerintah itu gratis. Termasuk kalau orang Jakarta latihannya di BLK di Semarang, transport Jakarta Semarangnya juga gratis, kira-kira gitu. Itu buat Nur, panjang juga nih. Rifan, modernisasi pekerjaan konvensional. Ya, memang pada dasarnya perubahan dunia itu kayak muter. Kayak muter. Sorry saya agak jorok sedikit cerita. Nenek saya itu dulu suka pakai BH yang segini tuh. Enggak, saya hanya mau cerita aja yang segini. Itu nenek saya. Nenek saya itu jadi kalau mau jemur pakaian, dia keluar rumah sambil jemur gitu, udah pakai jarit, ya kan? Pakai jarit terus kemudian pakai BH yang segini itu. Itu dulu waktu zaman saya SD menyaksikan itu. Mau tahu apa yang terjadi? Sekarang BH-nya nenek saya itu dipakai oleh selebriti kita.
Bahkan selebriti di dunia itu pakai BH nenek saya. Nah, yang saya ingin katakan adalah bahwa kadang perubahan zaman itu hanya muter aja. Seperti Anda bilang kan. Jadi siklusnya sebenarnya muter, cuman polanya berubah. Ada modifikasi, ada modernisasi di sana sini. Nah, jadi memang betul. Nah, oleh karena itu sebenarnya dengan perubahan yang ada itu kita bisa melihat polanya. Bahwa kita bisa menangkap polanya dari perubahan itu, dan dengan memahami pola itu kita bisa menyiapkan antisipasinya di masa depan. Oleh karena itu saya selalu katakan bahwa memang sekarang sudah masuk ke era revolusi industri 4.0. Nah, tapi kita nggak perlu terlalu khawatir juga, tapi yang penting kita harus siap-siap gitu. Yang kita harus siap-siap. Karena semua perubahan itu pada dasarnya di masa yang lalu juga pernah terjadi, cuman kemudian muter dengan pola yang lebih modern kira-kira gitu. Nah, terhadap fenomena ini tentu saja ini kan fenomena yang boleh dibilang undeniable. Jadi kalau kita melawan arus, kita kan nggak bisa. Ambil contoh dalam konteks pekerjaan seperti outsourcing misalnya. Siapa sih yang suka di outsource? Kerja kok kontrak. Orang tadi saya bilang semuanya suka yang rutin, semuanya suka yang nyaman. Kalau kerja maunya sekali kerja sama Anggun seumur hidup, kerja sama Anggun, maunya begitu. Nah, tapi karena proses bisnis dunia yang semakin berubah, ya mau tidak mau sekarang sangat bergantung pada supply chain di berbagai negara. Orang produksi iPhone seperti ini misalnya komponennya bisa dari berbagai negara. Orang mungkin produksi buku seperti ini komponennya dari berbagai negara. Nah, sehingga akhirnya semua hal menjadi kontrakan. Bisnisnya berbasis kontrak, akhirnya pekerjaannya juga berbasis kontrak. Ini kita tidak suka, tapi ini yang terjadi pada dunia. Nah, oleh karena itu menurut saya yang penting dalam mencermati fenomena semacam ini adalah responsivitas kita terhadap perkembangan itu. Jadi istilahnya kita nggak bisa hanya dengan logika yang sederhana tolak atau tidak. Kita terima atau tidak. Saya ambil contoh teman-teman serikat pekerja di jalan tol, ketika jalan tol mau diotomatisasi. Pernah dengar isunya kan? Terus kemudian mereka menolak, bahasanya apa? Tolak otomatisasi jalan tol. Saya bilang kalau kita tolak otomatisasi jalan tol, kita bisa kembali ke zaman batu. Karena di negara lain itu uang sudah berubah ke kartu. Kartu sudah berganti ke e-money, pakai smartphone. Di kita uang baru mau diganti ke kartu, orang sudah protes. Akhirnya negara kita menjadi tidak kompetitif. Nah, oleh karena itu kita harus mencari pendekatan lain, kita yang harus out of the box. Bahkan kalau anak-anak muda ini kan thinkingnya bukan hanya thinking out of the box, bahkan mereka thinking without the box. Kotaknya ditendang jauh-jauh. Nah, itu hebatnya anak muda. Nah, saya kira sikap responsif inilah yang diperlukan baik di dalam pembuatan kebijakan maupun juga misalnya di dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja kita. Masih satu ya? Ada pertanyaan terakhir dari SMK 29, nanya gimana? Oh, untuk sekolah. Oh ya, kalau menurut saya untuk di sekolah satu, saran saya sekolah-sekolah kita itu terutama yang di SMK mungkin harus mulai menerapkan yang namanya standar kompetensi. Standar kompetensi itu maksud saya gini, bahwa ada unit-unit kompetensi khusus yang harus dikuasai siswa setiap tahunnya yang sesuai dengan kejuruannya. Contoh, kalau misalnya SMK jurusan teknik bangunan sederhana. Nah, itu kalau lulus 3 tahun kan dapat ijazah. Nah, mestinya mereka harus menerapkan standar kompetensi. Jadi setiap tahun anak-anak diuji kompetensi. Jurusan teknik bangunan sederhana, tahun pertama diuji soal bikin pintu sama jendela. Jadi anak-anak begitu lolos uji kompetensi mendapat sertifikat kompetensi sebagai ahli bikin pintu dan jendela. Tahun kedua anak-anak diuji kompetensi lagi dengan dinding. Jadi nanti kalau lulus dapat sertifikat kompetensi ahli dinding. Tahun ketiga anak-anak diuji kompetensi dengan bikin atap atau rangka atap sederhana. Nah, jadi tahun ketiga dapat sertifikat kompetensi ahli rangka atap. Nah, dengan demikian pada saat si anak itu lulus dia akan mendapatkan 1 ijazah dan 3 sertifikat kompetensi. Ini akan menjawab satu kebutuhan di pasar kerja, ya kan? Karena kalau menggunakan standar kompetensi kan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Yang kedua, ini juga akan menjawab apabila seseorang itu tidak selesai. Misalnya coba kalau ada anak SMK baru kelas 2, baru naik kelas 2 atau naik kelas 3 deh.
baru naik kelas 3 lalu drop out. Apa yang terjadi? Dia habiskan uangnya, dia habiskan umurnya, dan dia tidak mendapat apa-apa, betul? Betul enggak? Nah, kalau ada sertifikat kompetensi tadi, misalnya tahun pertama ahli bikin pintu sama jendela, tahun kedua ahli dinding. Begitu tahun kedua karena berbagai alasan nggak sanggup melanjutkan sekolah, dia minimal masih bisa punya sertifikat kompetensi. Saya memang bukan lulusan SMK jurusan teknik bangunan sederhana, tapi saya punya sertifikat kompetensi ahli bikin pintu sama jendela. Nah, itu minimal bisa dipakai sebagai jualan untuk ke pasar kerja. Nah, itu yang pertama. Nah, pemerintah sedang juga bekerja untuk mendorong agar SMK-SMK kita ini menerapkan standar kompetensi, karena mohon maaf, di antara pengangguran kita ini yang paling tinggi kenaikannya adalah yang dari lulusan SMK. Itu berita buruk. Ya kan? Yang kedua, yang dari pengangguran yang kontribusinya tinggi itu adalah lulusan perguruan tinggi. Ya kenapa? Karena kita punya problem mismatch. Kita punya problem underkualifikasi. Mismatch kita ini 63%. Dari 10 orang hanya 3-4 orang yang match dengan kebutuhan pasar kerja. Underkualifikasi, judulnya sarjana komputer tapi nggak bisa komputer. Judulnya sih sarjana komputer. Pak, saya sarjana komputer loh Pak. Iya, tapi bisa komputer nggak? Nggak bisa katanya. Tapi kan saya sarjana komputer Pak. Iya, tapi bisa komputer nggak? Nggak bisa katanya. Nah, jadi akhirnya kalaupun bekerja dia seringkali di downgrade. Nah, di downgrade itu yang jadi soal. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan masalah guru-gurunya, ya menurut saya ini memang sudah saatnya sekolah-sekolah mungkin harus mulai memasukkan juga kurikulum-kurikulum yang terkait dengan ketenaga kerjaan. Misalnya soal hak-hak tenaga kerja, biar ngerti soal K3, biar ngerti misalnya soal apa itu jam kerja, apa itu upah. Jadi minimal aspek-aspek awal mengenai ketenaga kerja itu menurut saya penting disosialisasikan di sekolah-sekolah, sehingga ketika nantinya anak-anak sekolah ini masuk ke pasar kerja mereka sudah ngerti bagaimana wawancara yang benar, mereka ngerti bagaimana hak-hak mereka kalau menjadi tenaga kerja dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Terima kasih.